Dua, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian PAN-RB dan BKN memberikan sanksi yang tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ini sanksinya belum diatur ya. Ya kan? Harusnya di PP nanti ini. Tapi ya paling tidak ini komitmen kita. Setuju Pak ya? Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian PAN untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Iya, 100%. Setuju ya? 4. Dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K tahun 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi. Setuju ya? Tapi khusus untuk ini ya, bisa nggak ya Kementerian PAN-RB atau BKN itu jemput bola gitu? Ini kan nunggu-nunggu mereka kan nggak jelas nih. Nunggu-nunggu mereka ini kan sebetulnya karena tadi kan soal anggaran juga nih kan ya. Apa namanya, mau diparuh waktukan atau mau dipenuhwaktukan kan kira-kira gitu. Dikasih deadline aja, nanti takutnya nanti jadi alasan terus ini. Nanti nggak selesai-selesai. Catatan aja. Nomor 5. Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021-2023 terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. Ini yang tadi komitmen kita ya, segera NIP-nya. Kita sekarang verbal juga ya Pak Pimpinan ya. Jadi verbal itu memang kemarin ada beberapa yang sengaja dimasukkan oleh instansi, sebetulnya dia tidak memenuhi kriteria yang saya bacakan menurut SMN PAN tadi, sehingga verbal itu nanti hasilnya ada yang tidak memenuhi kriteria. Nah, apakah yang tidak memenuhi kriteria juga akan kita angkat, padahal sebetulnya mereka itu justru harusnya tidak dimasukkan gitu loh. Pada saat itu kan kita belum verbal. Tapi ini, datanya namanya masuk dalam 2,3 juta? Masuk, iya. Masuk? Iya. Tapi kalau kita verbal hasilnya, mohon maaf, mungkin dia sebagai driver, sebagai pengaman dan sebagainya, itu sengaja dimasukkan karena dari instansi itu yang penting masuk dulu. Sementara yang tertib, instansi yang tahu bahwa itu sebenarnya enggak, itu malah jadi nggak diangkat. Ini jadi masalah. Makanya yang nomor 3 tadi sebetulnya yang memenuhi kriteria dan yang lulus. Jadi ada tambahan yang memenuhi kriteria hasil verbal, verifikasi validasi. Kita kan sekarang melakukan verbal. Jadi mohon maaf, kalau kita pakai istilah itu kadang-kadang datanya itu, mohon maaf, data sampah masuk dulu. Sementara sebetulnya dia tahu bahwa tidak memenuhi kriteria menurut SMN PAN-RB. Kalau memang kasusnya tidak banyak, ya kita nggak perlu masukkan itu dalam kesimpulan. Jadi kita konsisten saja dengan kesimpulan kita di awal dan kebijakan yang diambil oleh Kementerian PAN-RB dan BKN. Bahwa kemudian di tengah jalannya ada 1-2 kasus deviasi, ya apa boleh buat gitu. Tapi kalau nanti kita cantumkan itu jadi excuse. Di halaman 25 nih, saya enggak tahu nih, di halaman 25 itu ya. Jadi proyeksi sisa non-ASN yang belum diangkat tuh 1,784588. Ada bintangnya, keterangan. Data proyeksi sisa tenaga non-ASN secara realisasi dapat lebih besar. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah memprediksi akan lebih besar, bukan malah lebih kecil. Ini nih, karena 1, tidak semua formasi khusus terisi oleh peserta formasi khusus non-ASN. 2, belum semua peserta lulus seleksi tahun 2021 dan 2022 ditetapkan nomor induknya. Jadi kalau lihat dari halaman ini, sebenarnya pemerintah membuka peluang bisa nambah di luar 1,7. Tetap dalam 2,3 gitu. Nah, tapi faktanya sekarang ada kemungkinan hilang 340.000. Enggak, ini pertanggungjawaban kita saja. Ya kan? Kita close, nggak boleh nambah 2,3 juta. Tapi ternyata ada yang formasi 340.000 yang kosong. Wah, ini harus kita bicarakan lagi nih Pak Menteri nih. Gimana treatmentnya yang 340.000 ini?
mungkin begini, saya usulkan ya poin 5 ini tetap kita setujui ya. Jadi ini menunjukkan kenapa kita pakai tetap dengan kata yang telah terdata, itu komitmen kita. Nah, nanti kita tambahkan poin 6 ya. Poin 6-nya lagi disusun nih sekarang. Jadi terhadap misalnya temuan ya hasil Fairfax yang tidak sesuai dengan ini, maka kita harus bicara lagi nih kebijakannya mau bagaimana ini terhadap temuan hasil verifikasi faktual, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP, yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 2,3 juta 1,7 ya, dari 1,7 formasi yang akan diangkat, Komisi 2 DPR RI dan Menteri Pan-RB ya, dan BKN. Jadi dannya satu aja, DPR RI, Menteri Pan-RB dan BKN akan membahas lebih lanjut pada raker berikutnya. Boleh minta contoh nggak Ketua? Contoh? Iya. Contoh? Itu yang selip-selip tadi. Tadi udah kan itu ditemukan, apa daerahnya? Yang verbal itu. Ya tadi misalnya kan kan ada disyaratkan Ya. bahwa mereka tuh guru ini. Nah ternyata driver, pramusaji itu dimasukkan. Ya, itu kalau beda kompetensinya, ya kan? Beda keahliannya. Sekarang sama-sama keahlian, hanya beda sertifikasi pendidikan. Nah, ini apakah masuk dalam kriteria itu? Nggak tahu saya. Enggak kayaknya, kalau itu enggak sih. Ya sudah, kalau tidak nanti saya akan suarakan ini di daerah, karena di dapil saya ada yang bermasalah. Boleh. Nanti kita bahas itu. Bapak kumpulkan aja data, nanti kita raker berikutnya nanti kita bahas. Siap. Terima kasih Pak. Oke, setuju ya? Oke.